Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, 2 minggu kemudian, di Yeni Sehir, Bala berkata, "Jadi, ini saatnya, hah Osman?" Dan Osman menjawab, "Ya, kau benar Bala, ini saatnya. Kita telah menunggu hari ini." Lalu Bala mengatakan, "Semoga mubarak, tapi apakah ini waktu yang tepat di masa-masa sulit seperti ini?" Dan Osman menjawab, "Sebuah pohon yang tidak berakar selama masa-masa sulit akan runtuh dengan angin sepoi-sepoi. Sekarang kita akan mencobanya, Bala." Lalu Bala mengatakan, "Semoga Allah menolongmu, Baim. Amin, insya Allah." Di samping itu, terlihat Orhan, Aladin, dan Malhun yang tengah mengawasi para pekerja untuk membuat cetakan koin yang baru. Orhan berkata, "Ini membutuhkan 1 putaran pengamplasan lagi. Ibu, datang dan lihatlah." Kemudian Malhun menghampiri mereka dan memeriksa cetakan itu, lalu berkata, "Ulangi sekali lagi, jangan sampai lepas bahkan oleh setitik debu." Dan pekerja itu berkata, "Kami akan segera menyiapkannya, Malhun Hatun." Melihat ada seorang pria tua yang sedang mencuci muka, Malhun berkata, "Kau lelah, kau tidak tidur, tapi insya Allah itu akan sepadan dengan usahamu." Tidak lama Kuma Abdel datang seraya berkata, "Masya Allah, pukul itu teman-teman, pukul itu. Untuk darah yang diberkati yang telah berlari, pukul itu seperti kalian memukuli orang-orang kafir. Pukul itu untuk guru kalian yang terlambat." Lalu Malhun mengatakan, "Darah martir dan keringat pengrajin, jika keduanya ada, sebidang tanah menjadi sebuah bangsa. Kita telah melalui banyak hal, dan kita akan melalui lebih banyak, tetapi darah yang tumpah tidak dapat bertahan di dalam tubuh." Dan Aladin mengatakan, "Itu menunggu waktu yang tepat, dan sekarang inilah saatnya." Orhan juga mengatakan, "Ya, ini saatnya." Kemudian mereka pun pergi untuk memeriksa yang lainnya. Sementara itu, di Istana Seljuk, seorang wazir memberikan sebuah surat yang dikirim oleh Osman untuk Sultan Aladin. Dengan surat itu berisi, "Sultanku, aku akan berperang untuk mengalahkan bangsa Mongol yang pernah menyusup bahkan ke istanamu. Itu sebabnya, aku ingin melihat tentara yang pernah kau janjikan." Mengetahui hal itu, Sultan Aladin berkata, "Osman Bey meminta para tentara yang telah aku janjikan." Namun wazirnya mengatakan, "Sultanku, maafkan aku, tapi pendapatku adalah Naiman memiliki segel dan itu membuatku ragu apakah ini saatnya untuk menjadi musuhnya." Seketika Sultan Aladin mengatakan, "Sejak kapan kau mempertanyakan perintah Sultan? Petugas, tulis ini. Semoga pedang Osman Bey menjadi tajam dan pertarungannya menjadi kemenangan. Tentara yang dia inginkan akan diberikan di bawah perintahnya." Tidak lama Ismihan datang memasuki ruangan, kemudian meminta semua orang untuk keluar dari sana. Kemudian dia berkata, "Ketika banyak pengkhianat berkeliaran di istana ini, menurutmu apakah aku akan menempatkan seorang wazir yang tidak setia kepadaku? Kau tidak akan bergerak melawan Naiman, karena akulah yang telah memberikan segel itu kepadanya." Mendengar ini membuat Sultan Aladin kaget dan serasa tidak percaya. Sahabat, kita beralih lagi ke Yeni Sehir. Di hadapan keluarga dan para darwis, Osman mulai menguji hasil pekerjaan para pengrajin sebelumnya. Dia mulai menuangkan cairan silver hingga tercetaklah beberapa koin perak sebagai mata uang baru mereka. Kemudian Osman berkata, "Ukurannya lumayan mirip. Insya Allah, setelah ini selesai, maka kita akan membayar semua pedagang dengan koin perak ini. Kita akan menggunakan ini untuk membayar semua karavan. Pandai besi, kalian memiliki tugas besar di depan kalian. Mulailah untuk membuat ini sekaligus. Tapi lihat sisi-sisinya, aku ingin kalian memperbaikinya juga." Kemudian mereka pun pergi untuk menjalankan tugas. Lalu Osman berkata lagi, 40 di antaranya akan memungkinkan kalian mengumpulkan karavan. 40 dari ini akan membayar 50 pedang. Naiman memberi kita waktu 15 hari untuk menyerah. Jadi, sebelum waktu itu habis, kita akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk kebebasan kita. Insya Allah.
Kemudian Syede Bali mengatakan, "Semoga Robbi kita menjagamu di jalannya, Osman Bey. Kau berangkat untuk melakukan perbuatan baik. Semoga berakhir dengan baik untuk kalian semua. Setelah semua koin selesai, kita akan menggunakannya untuk membayar semua perdagangan kita. Dengan begitu, itu akan menyebar lebih cepat. Insya Allah, koin kita akan digunakan untuk berdagang di seluruh negeri ini." Dan Osman mengatakan, "Amin Syahim, amin. Kumar Abdal, kumpulkan besi, perak, dan tembaga. Sortir semuanya dan persiapkan untuk ditempa. Selesaikan itu mulai besok." Kemudian Malhun berkata, "Insya Allah kita akan melihat ini selesai, Osman Bey. Tapi bagaimana kita akan menyerang Naiman?" Dan Osman menjawab, "Sultan Aladin berjanji akan mengirimkan pasukan kepada kita. Kedatangan tentara akan mendorong para Bey untuk berdiri di sisi kita. Mari kita tunggu sampai tentara ada di sini." Lalu Benggi mengatakan, "Jika niatmu adalah menyerang Naiman, Osman Bey, semua Alpen dari suku kami akan mengikutimu. Bukankah begitu, Aktemur Bey?" Dan Aktemur menjawab, "Tentu saja, berikan kami perintah, Beim." Dan Osman mengatakan, "Ewalah, terima kasih, tetapi ada waktu untuk semuanya. Sekarang kita memiliki hal lain untuk ditangani. Syahim, mari berkurban." Sementara itu, di markas para Nokers, terlihat Turgut Bey yang masih dalam sandra dengan kondisi yang memprihatinkan. Kemudian setelah menjalani ritual, Naiman berkata, "Naimanlah yang terkuat. Akulah yang terkuat. Aku membuat malam tertidur 15 kali. Aku membuat matahari menjadi gila 15 kali. Untuk apa? Untuk hari ini." Kemudian Naiman bertanya kepada para Nokersnya, "Di mana para Bey?" Dan salah satu Nokers menjawab, "Mereka sedang dalam perjalanan, Naiman. Utusan kita membawa berita. Mereka akan ada di sini untuk dewan." Lalu Naiman mengatakan, "Mereka yang tidak bisa tepat waktu akan mati. Mereka akan berdiri bersamaku atau mereka akan mati." Menyaksikan hal itu, Turgut berkata kepada dirinya sendiri, "Kutan, Acar, kalian bisa tenang. Aku akan membunuh mereka semua dengan tanganku. Setelah itu, aku akan bertemu dengan kalian. Kalian bisa tenang." Sementara itu, di Yenisehir, Osman berkata, "Bagaimana situasi di Yenisehir? Beritahu aku." Kemudian Aktemur mengatakan, "Pembangunan dapur umum dimulai, Beim. Sampai luka Bibi Bala sembuh, Alcicek akan mengurus dapur umum." Lalu Bala mengatakan, "Banyak orang datang dan meminta bantuan kita setiap hari. Alhamdulillah, dapur umum ini penting. Alcicek mengambil tanggung jawab saat aku tidak ada. Tapi lukaku sudah sembuh sekarang. Aku akan kembali bekerja dengan cepat. Alcicek pasti lelah." Mendengar ini, Aktemur mengatakan, "Astagfirullah, tugas yang diberkati seperti ini tidak akan membuat kami lelah." Namun Osman mengatakan, "Tidak. Rakyat lebih penting. Itu sebabnya Alcicek akan tinggal di dapur umum lebih lama lagi. Bala, kau memiliki tugas lain." Dan Bala menjawab, "Seperti yang kau perintahkan, Beim." Kemudian Osman mengatakan lagi, "Mereka mengelilingi kita dari semua sisi. Kita tidak akan menunggu, baik di sini maupun di luar. Kita akan selalu bergerak maju." Lalu Boran bertanya, "Beim, bagaimana dengan Turgut Bey?" Dan Osman menjawab, "Naiman mengira kita akan berhenti karena dia memiliki Turgut. Dan sampai waktu yang dia berikan kepada kita habis, dia tidak akan melakukan apapun. Kita akan menyelamatkan Turgut. Sekarang beritahu aku bagaimana persiapan di Yenisehir." Dan Malhun menjawab, "Kami mengambil tindakan pencegahan di Yenisehir, Beim, tapi musuh masih ada di dalam. Apa yang akan kita lakukan terhadap Ismihan?" Namun Bala mengatakan, pertanyaan sebenarnya adalah apa yang akan dilakukan Ismihan? Bagaimana jika dia menghentikan pasukan yang akan datang ke sini? Dan Osman mengatakan, "Kita tahu sekarang Ismihan ada di Konya. Selama Sultan Aladin duduk di singgasana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu yang dia inginkan. Mereka masih memiliki waktu."
Sahabat kita kembali ke Konya. Setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya, dengan penuh amarah, Sultan Aladin berkata, "Bagaimana bisa kau melakukan itu, ibu? Bagaimana bisa kau memberikan segel itu kepada Naiman? Apakah kau tidak khawatir dengan masa depan tanah kita?" Dan Ismihan menjawab, "Aku memberikannya karena aku peduli." Seketika Sultan Aladin bertanya, "Beginikah caramu peduli?" "Dengan memberikan kekuatan tak terbatas kepada Naiman, seseorang yang menghisap darah kita." Dan Ismihan menjawab, "Tidak ada pilihan lain untuk menyingkirkan Osman." Mendengar ini Sultan Aladin berkata, Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Kita berada di pihak yang sama dengan Osman." Lalu Ismihan mengatakan, "Bagaimana bisa kita berada di pihak yang sama dengan Bey pemberontak yang ingin bebas? Naiman adalah musuh, tapi Osman adalah pengkhianat, Aladin. Ketika Naiman menyingkirkan Osman dari tanah ini, dia akan pergi. Dia akan memberikan Konya dan perbatasan kepada kita. Itulah yang kami sepakati." Mendengar ini Sultan Aladin bertanya, "Ibu, bagaimana bisa kau mempercayai orang Mongol?" Seketika Ismihan mengatakan, "Aku tidak percaya pada siapapun. Naiman akan menghancurkan Osman dengan segel itu. Setelah itu, dia akan pergi mengejar Ghazan Han. Ketika mereka saling menghancurkan, kita akan menjadi yang paling kuat di negeri ini. Untuk masa depan kita, tidak ada jalan lain." Mendengar ini membuat Sultan Aladin hanya bisa terdiam. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.